putus sinyal, makanya ini saya ceritain lagi. Tadi ceritanya ada apa Pak, dari orang Cina ya Pak ya? Dari orang Cina. Jadi apa tadi cewek itu siapa? Nyimas Gandasari itu dia bikin seorang pendekar yang wanita yang sangat sakti mandraguna juga, bukannya dukun nih, ini sakti lah, kuat lah, pokoknya silatnya, pencak silatnya bagus kayak gitu, kuat gitu. Nah terus ceritanya dia bikin sayembara ya Pak, bikin sayembara kalau siapa yang mengalahkan dia, kalau wanita dijadikan saudara, kalau laki-laki dijadikan suaminya. Nah akhirnya terdengarlah oleh seorang Cina, saudagar Cina, nah Kidam Wawang namanya. Nah terus seorang pedagang Cina, nah dia berangkat dari Cina itu. Ya, ngomong. Ini ada yang siarah. Waalaikumsalam. Ada yang siarah. Jadi dari Cina itu dia pas dari Cina itu dia mau menuju ke tempat Nyimas Gandasarinya, tempat pertarungannya atau sayembaranya itu dengan sombong gitu. Sombongnya itu dia naik perahu, tapi perahunya di angkasa, bukannya di air gitu. Nah lewatlah di daerah melewati tempatnya Syekh Magelung. Magelung tahu itu orang sombong amat gitu gini. Permisi lagi. Nggak permisi, sombong, pamer begitu gitu aja gitu. Akhirnya oleh Syekh Magelung itu dilempar sama batu, kena perahunya, pecah. Akhirnya jatuh. Isinya emas dulu. Tadinya tuh perahu itu isinya mau emas, ya mau kesannya mau melamar lah gitu ya. Seandainya menang juga mau dilamar juga kasih itu. Akhirnya karena dia merasa kalah, wah kayaknya nggak bakal menang nih gitu kan, ini ternyata orang sini banyak yang sakti juga dari dia. Nah makanya dia pulang lagi ke negara aslinya. Nah sampai di situ terus Pak, habis itu akhirnya Syekh Magelung ikut tanding. Nah ya ikut tanding, kalah, tapi Nyimas Gandasarinya licik nih, lari. Minta tolong maksudnya. Minta tolong sama gurunya, sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Orang tua angkatnya itu. Orang tua angkatnya. Sama orang tua angkatnya. Habis itu sama orang tua angkatnya pas sampai ketemu dengan Kiku Sangkan. Maku Sangkan bersembunyi di bawah sendal. Akhirnya Pangeran Magelung bilang, tolong Ki itu ambilkan ada apa yang ada di bawah sendal. Begitu mau diambil terus pindah lagi ke sakunya Ibu Cirebon itu. Terus Syekh Magelung bilang lagi, tolong Ki, nggak jadi yang di bawah sendal, ganti di dalam saku ada apanya. Gitu mau akan diambil lagi terus pindah lagi. Nyimas Gandasari itu di kopiahnya itu bisa ngumpet gitu. Ya itu makanya orang sakti bukan. Oh iya. Di bawah sendal, coba siapa orangnya bisa bersembunyi di bawah sendal. Iya, di bawah sendal bisa ngumpet ya. Nyimas Gandasari ngumpet di sama orang tuanya, di bawah sendal orang tuanya, di bawah ketiak, di bawah kopiah gitu ya. Iya. Terus habis itu nah begitu bersembunyi di kopiah, dikarenakan Syekh Magelung tuh istilahnya nggak sadar lah, pindah lagi, akhirnya mau diambil sendiri sama Syekh Magelung tuh, nggak permisi lagi, kemungkinan ya nggak sadar lah. Iya. Nah akhirnya mau mengambil Nyimas Gandasari di kopinya lakiku, nggak kuat Syekh Magelung tuh. Oh iya. Nggak kuat. Nah akhirnya berpikir mungkin inilah yang tadi motong rambut saya tuh, di situ baru ingat. Tuh dulu padahal dia dulu pernah ketemu padahal. Iya, itu yang motong tuh nyariin nggak ketemu. Pas itu ketemu. Nah akhirnya ini kemungkinan buktinya saya nggak kuat ilmunya. Akhirnya minta maaf, terus ditanya, terus ya itu ada apa ini, terus ini kan apa sih, Nyimas Gandasari bikin sayembara cerita. Ya, terus akhirnya apa betul Nyimas Gandasari kata Ibu tuh betul. Ya sudah, kamu tuh berarti betul-betul kalah, jadi harus diturutin ucapannya. Oh iya.
Seorang pendekar itu harus kesatria walaupun cewek juga Iya, gitu. Iya, iya. Akhirnya- Tadinya pengen nyoba-nyoba doang, iya, gaya iya kan, mau nyoba kesaktian dia gitu kan. Akhirnya kalah, tapi dia nggak mau mengakui gitu ya. Yang betul mengakui. Sekarang mengakui gitu. Mengakui, ya udah kamu udah itu Nikah. suami kamu gitu. Akhirnya Dinikahin. sesudah menerima istilahnya seorang istri lah. Cuman Nyimas Ganasari itu ada permintaan, saya minta ya saya menerima jadi istrinya tapi nggak bisa kumpul di dunia, nanti saja di akhirat. Oh gitu. Iya, jadi nggak bisa kumpul seperti orang biasa gitu. Kalau udah kawin kan biasa bermalam gitu. Hari Nyimas Ganasari ada permintaan, saya nggak bisa kumpul di sini, nanti di akhirat saja. Jadi sementara di dunia sih ya masing-masing aja lah. Iya, iya, iya. Berarti hanya sekadar nikah doang tapi nggak kumpul, Iya, nggak bersama nggak gitu. bersama seperti orang biasa ini. Tapi kan Syekh Magulung Saktinya masih di sini. Iya kan masih di sini, masih. Ya, Tapi nggak bersama aja gitu. iya tadi ya, bagaimana Magelung, kamu mau? Ya udah, saya nggak apa-apa. Gitu. Jadi Nyimas Pangeran Magelung ya menerima permintaan dari Nyimas Ganasari. Iya. Ya udah diterima. Jadi udah kalau begitu sono pulang. Pangeran Magelung pulang kembali ke sini, Nyimas Ganasari pulang ke Penguragan. Ini Karangkendal di sini. Dia menetap di sini ya. Mantap saja. Itu kisahnya di situ Kisahnya, ya. Terima kasih Pak. Jadi kita tahu nih sepak terjangnya Syekh Magulung Sakti itu dengan Cirebon itu apa sih hubungannya gitu kan. Kalau dengan Syekh Syarif Hidayatullah ini ada dua versi ya katanya Jadi itu yang istilah gurunya Syekh Magulung, ada yang itu, ada yang mengatakan Syekh Syarif, ada yang mengatakan Baku Sangkan. Tapi yang jelas dia ada hubungan dengan Cirebon. Gurunya apa muridnya lah. Iya. Nanti saya minta izin ya Pak dokumentasi di sini biar teman-teman saya pada tahu di sini ada aulia Allah juga yang mungkin tempatnya juga enak buat itikaf. Nanti juga malam juga saya pengen itikaf di sini. Itu ada 3 tuh. Ini unik banget. Di situ ada 3 tempat kayak pendopo gitu. Memang dikhususkan ya Pak ya di sini. Kadang-kadang ada yang itikaf gimana Pak? Tadi kalau cewek banyak kan istilahnya bukan seminggu ya. Iya, jadi buat perempuan yang lagi dalam keadaan punya masalah lah. Banyak masalah gitu. Itikaf menenangkan diri loh. Di sini menenangkan diri. Di sini nggak ada yang mandu, nggak ada yang apa, hanya suruh menenangkan diri aja, menenangkan diri di situ apa banyak istighfar apa seperti itu. Jadi di sini juga nggak ada namanya diajar-ajar seperti begini-begini itu nggak. Di sini hanya disediakan tempat. Dan di sini juga saya baru tahu di sini tempat namanya penziarahan itu memang dikasih tempat dan tempatnya juga unik. Di situ tuh atasnya tuh ada berak kelapa, tapi katanya dengar-dengar tadi kata Bapak ada sejarahnya tuh Pak. 3 begitu. Sejarahnya gimana Pak? Jadi sejarahnya begini. Waktu Syekh Magulung Sakti diutus dengan apa sih mengislam di sono kan ada namanya Raja Galuh. Oh iya, Raja Galuh. Di sini ada di sini. Raja Galuh kan itu apa jalan mau ke Bandung tuh Raja Galuh tuh. Oh jauh ya? Jauh. Dari sini ada sejam. 25 kilo ada. Ada sejam. Iya lebih. Oh iya. Lebih kalau Raja Galuh ya ya kalau memang lamun jalannya cepet sih ya bisa. Iya. Naik motor cepet ya bisa 1 jam. 25 kilo ya. 25 kilo Raja Galuh di sini. Ya, pernah dengar sih gitu tapi nggak tahu di belah mananya gitu. Majalengka. Oh di Majalengka ya. Majalengka. Kabupaten Majalengka. Terus tadi ceritanya hanya itu istilahnya di sono kan ada seorang pendekar yang luar biasa di sana. Nggak dengar bahwa di daerah Cirebon ada orang sakti Syekh Syarif Wali Songo. Jadi istilahnya apalah yang orang yang terhebat lah itunya. Raja Galuh. Kata Raja Galuhnya. Kata Raja Galuh iya. Pas di sini untuk apa sih untuk ya bertanding lah untuk menghancurkan itu kan orang Galuh. Disuruhlah Syekh Magulung tuh istilahnya menghancurkan Raja Galuh oleh Syekh Syarif Hidayatullah tuh. Akhirnya berangkat
akhirnya sudah melarikan diri semuanya, benteng-bentengnya pertama tuh yang itu tepak ya, seperti sangyang tuh waktu itu masih sangyang, banyak lah sangyang. Bukan 1, 2 sampai puluhan sangyang bentengnya Raja Galuh tuh. Sebelum masuk keraton Raja Galuh tuh di depannya tuh sangyang banyak. Akhirnya udah lari semua sangyang begitu akan masuk ke keraton Raja Galuh, ternyata di situ dikelilingi lautan. Iya, dikelilingi lautan. Raja Galuh tadi nggak bisa kalau masuk ke keraton Raja Galuh kecuali ya lewat laut dulu. Pas begitu Cak Magelung mau menyeberang lautan tersebut,